Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Perkenalkan, nama kakak Yusuf Habibi Rahab, biasa dipanggil Habibi. Kakak merupakan mahasiswa Diploma 3 Pajak tahun 2018 dari kampus PKN STAN di Tangerang Selatan. Nah, di sini bersama teman-teman semua, kakak akan menyampaikan suatu hal informasi yang sangat penting dan kakak yakin bakalan bermanfaat untuk teman-teman semua. Dimana di sini kakak sudah menyiapkan materi, sudah menyiapkan informasi yang nantinya bisa adik-adik dengarkan dan juga nanti bisa menjadi wawasan tambahan untuk kita semua gitu. Nah, di sini kakak akan menyampaikan tentang pajak. Mungkin kalau teman-teman dengan kata pajak terbayangnya apa? Mungkin teman-teman terbayang dengan pajak di mana kita beli mungkin di Indomaret ada bacaannya PPN, atau mungkin ada nanti kita makan di restoran kemudian ada pajaknya lagi, atau mungkin makan di restoran yang terkenal cepat saji gitu ya, nanti ada PPN-nya juga. Nah, mungkin teman-teman kalau dikatakan pajak langsung ingatnya ke sana. Atau mungkin ada juga yang kalau misal dikatakan pajak dengarnya taunya tentang koruptor mungkin, atau pajak taunya tentang pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memakan uang pajak atau gimana gitu ya. Nah, di sini kakak akan menyampaikan tentang pentingnya pemahaman pajak sejak SMA. Nah, di sini kan teman-teman semua masih SMA nih. Mungkin umurannya sekitar 16 sampai dengan 18 tahun ya. Nah, sejak dini ini sebenarnya teman-teman semua sangat-sangat penting untuk memahami pajak. Karena dengan memahami pajak, nanti di akhir dari sini kakak akan menyampaikan bahwa dengan memahami pajak, adik-adik bisa melakukan hal-hal selanjutnya gitu. Nah, di sini kakak akan menyampaikan pertama tentang pajak itu. Dari segi pajak, pengertiannya itu apa sih dan manfaatnya seperti apa gitu ya. Nah, pajak itu tentu dilakukan, dipungut oleh negara teman-teman, pasti ada dasarnya. Karena ada dasarnya, maka pajak ini adalah suatu hal metode pemungutan ke masyarakat yang wajib pajak dikatakan. Nah, itu semua boleh dilakukan karena adanya undang-undang. Teman-teman tahu dong kalau negara kita ini negara hukum ya, negara yang semuanya berdasarkan peraturan hukum, termasuk yang paling tinggi juga undang-undang gitu ya. Nah, di pajak ini ada namanya undang-undang perpajakan. Itu paketnya komplit teman-teman. Ada paket undang-undang ketentuan umum perpajakan, undang-undang pajak penghasilan dan sebagainya. Jadi semua itu ada undang-undangnya. Begitu juga aturan-aturan yang di bawahnya gitu. Pasti teman-teman yang sekarang yang sudah di bangku di SMA sekarang ini bisa mengerti ya tentang undang-undang itu. Nah, kalau kakak sampaikan ulang, kakak mungkin rangkum sedikit bahasanya dari pengertian undang-undang tentang pajak, bahwa pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan. Yang sifatnya dapat dipaksakan dan mendapatkan imbalan yang tidak langsung ya untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah. Dari sini kita bisa potong-potong frasanya nih teman-teman. Jadi pajak itu adalah pungutan yang sifatnya memaksa. Jadi orang-orang yang wajib untuk bayar pajak ya harus bayar gitu ya. Dan orang-orang yang membayar pajak itu mendapatkan imbalan, tapi tidak secara langsung. Enggak berarti kita bayar pajak kemudian dapat imbalan, enggak gitu langsung. Jadi teman-teman ada prosesnya juga. Dan hasil pajak tadi digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah, termasuk yang nantinya akan kembali lagi ke kita secara tidak langsung. Begitu. Nah, di sini teman-teman ada 3 elemen alur pajak. Yang pertama ada namanya kantor pajak. Elemen yang kedua ada namanya pemerintah. Elemen ketiga ada namanya masyarakat. Kakak di sini membagi menjadi 3 elemen supaya teman-teman paham apa sih hubungan ketiga ini dalam konteks pajak gitu ya. Nah, gini teman-teman, untuk kantor pajak itu kan di bawah Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak itu di bawah dari Kementerian Keuangan. Pasti teman-teman tahu Ibu Sri Mulyani ya. Ibu Sri Mulyani adalah menteri dari Keuangan, yaitu Kementerian Keuangan. Nah, di situ di dalam Kementerian Keuangan itu ada namanya kantor pajak, atau kalau di sini kalau teman-teman pernah lihat namanya KPP. Itu yang paling rendahnya. Nah, instansi-instansi seperti itu yang berkewajiban untuk mengadministrasikan perpajakan. Jadi orang-orang mau bayar, yang mau lapor pajak, mau ngurus pajak, itu semua ke kantor itu gitu. Nah, oke, dapat satu ya elemennya. Yang kedua, ada namanya pemerintah. Nah, pemerintah ini akan mengelola dana pajak tadi yang sudah dikumpulkan tadi. Jadi tadi dana dari masyarakat berupa pajak tadi sudah dikumpulkan, akan dikelola oleh pemerintah sebagai elemen kedua. Dan elemen ketiga yaitu masyarakat. Masyarakat ini sebagai titik awalnya dan titik akhirnya teman-teman. Jadi masyarakat yang menyetorkan pajak dari mungkin penghasilan mereka dan sebagainya, dan mereka lah yang akan memanfaatkan pajak itu gitu. Jadi ketiga ini tidak bisa dipisahkan gitu ya teman-teman ya. Ada 3 elemen tentang pajak.
Kemudian apa iya kalau pemasukan negara ini hanya berdasarkan pajak gitu? Teman-teman tahu kalau pajak ini sebagai sumber penerimaan negara ya. Tapi apa iya hanya cuma dari pajak? Enggak teman-teman. Ada lagi yang lain, yaitu dari sumber daya alam. Di mana pemerintah akan mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia ini untuk dikelola, untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai dan dijual mendapatkan keuntungan. Yang pertama. Yang kedua, ada namanya utang juga. Kalau teman-teman sering baca berita, utang luar negeri, utang dalam negeri, semua itu sumber penerimaan negara juga. Gitu ya. Dan yang terakhir, ada namanya pajak dan juga penerimaan negara bukan pajak. Gitu. Nah di sini pajak teman-teman perlu diketahui bahwa pajak itu cukup menarik dibicarakan karena apa? Karena dia proporsinya dalam penerimaan negara itu yang paling besar. Sebesar berapa? Sebesar 82,5%. Penerimaan negara itu dari pajak. Makanya pajak ini cukup menarik untuk dibahaskan teman-teman. Kalau misalnya nggak ada pajak, maka kita akan kehilangan 82,5% penerimaan negara. Itu lebih dari mayoritas ya teman-teman. Itu berdasarkan APBN tahun ini 2020. Nah, jadi setelah kita ngomongin pajak, manfaatnya apa sih Kak? Nah, manfaat pajak itu banyak teman-teman. Tapi Kakak di sini akan merangkum mungkin jadi 4 aja ya. Yang pertama, untuk infrastruktur. Jadi dari pajak akan dibuat berbagai infrastruktur. Termasuk perhubungan seperti jalan, jembatan. Kemudian juga ada juga energi. Termasuk juga pembangunan irigasi, bendungan untuk petani. Semua itu dari uang pajak dan penerimaan lainnya. Kemudian ada juga untuk kesejahteraan masyarakat. Teman-teman sekarang di SMA ini kan gratis ya, dari SD, SMP, SMA semua sekolahnya gratis. Itu semua dari dana BOS. Dana BOS dari mana? Dari pajak. Kemudian untuk kesehatan, penanggulangan bencana, termasuk COVID saat ini itu dana-dana yang dikucurkan pemerintah dari pajak. Gitu ya teman-teman. Dan ada juga untuk keamanan, yaitu untuk menyelenggarakan sistem pertahanan keamanan seperti TNI, Polri, ketertiban dan keamanan masyarakat. Dan yang terakhir yang Kakak rangkum di sini adalah sebagai dana untuk darurat seperti bencana. Bagaimana kita harus menyiapkan dana ketika nanti suatu waktu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti bencana nasional gitu. Contoh yang di Palu kemarin. Jadi manfaatnya banyak ya teman-teman. Cuman itu Kakak rangkum sedikitnya saja dari banyaknya manfaatnya. Kemudian di sini dari kita memahami apa itu pajak, manfaatnya seperti apa, bagaimana pentingnya. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai siswa sekolah menengah atas gitu teman-teman. Nah, jadi kita harus paham. Pertama, harus paham pentingnya pajak. Tadi teman-teman udah disampaikan ya oleh Kakak ya bahwa pentingnya pajak seperti itu, manfaatnya seperti apa. Dengan begitu, maka teman-teman yang nantinya akan lulus dari SMA kemudian bekerja, kuliah kemudian bekerja, akan mendapatkan penghasilan dan akan menjadi wajib pajak, berkewajiban bayar pajak. Teman-teman akan taat untuk membayar pajak. Karena kalau teman-teman bayar pajak, teman-teman berarti bantu berkontribusi membangun negara. Dan yang terakhir, dengan tahunya kita pentingnya pajak, maka kita akan menjaga segala fasilitas yang milik negara, milik kepentingan umum dari hasil-hasil pajak. Seperti halte, kalau di sini mungkin kalau ada halte, itu juga dari uang pemerintah kota yang mana itu dari uang pajak, gitu teman-teman ya. Jadi Kakak harap teman-teman di sini setelah mengerti lebih lanjut tentang pajak, teman-teman mari kita untuk peduli, untuk menjaga fasilitas. Kemudian juga kita nanti akan taat membayar pajak, mungkin mengajak keluarganya untuk bayar pajak, kalau keluarganya juga berkewajiban bayar pajak gitu. Teman-teman juga harus bangga untuk bayar pajak, karena apa? Karena membantu pembangunan negara gitu ya. Nah mungkin itu aja yang bisa Kakak sampaikan di sini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Senang sekali Kakak bisa berjumpa dengan teman-teman semua, membagi informasi, membagi pengetahuan. Semoga dari sini teman-teman semakin penasaran untuk menggali lebih jauh, Kak, apa sih pajak itu dan bagaimana sih sistem kerjanya gitu ya. Nah, kalau teman-teman tertarik nanti teman-teman bisa lanjutkan kuliah tentang perpajakan mungkin seperti itu ya. Kakak kira cukup sekian dari informasi Kakak pada kesempatan kali ini. Kakak mohon maaf ya atas segala kesalahan. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.